يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani a'izai ahibbai rahimakumullahu jami'an. Kembali kita berjumpa setelah sekian lama kita berpisah. Berapa bulan? Hampir setengah tahun. Ya, hampir setengah tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah yang menimpa kita ini Covid ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih kita membaca kitab yang namanya Tazkiyatun Nufus, pembersihan jiwa kita ini. Karena dalam jiwa kita ini ada yang rusak, ada yang kotor, maka harus dibersihkan. Motor kita saja kalau kita pakai terus tanpa diservis maka akan rusak. Betul nggak? Ada kalanya dikosongkan tempat olinya itu untuk diisi dengan oli yang baru. Ada kalanya kabilatornya itu dibersihkan agar nyaman dan aman dipakai. Dan juga tubuh kita ini juga yang sangat luar biasa dan juga mengandung ada teknologi yang lebih rumit dari motor itu, maka harus diservis juga, ditazkiyah. Antum pernah bayangkan nggak, apapun yang kita makan dan apapun warnanya, yang keluar satu warna, betul nggak? Betul tidak? Betul ya? Kalau beda warna yang keluar, berarti dia sedang sakit. Yang kita minum, apapun warnanya, yang keluar satu warna. Kalau ada perbedaan warna dari yang aslinya, berarti dia sedang sakit. Maka harus diservis tubuh kita ini. Harus diservis agar kembali normal kembali. Kembali ke posisi semula. HP saja yang sering kita pakai terus, ada kalanya kita diminta apa? Settingan ulang. Iya, direset namanya. Ya enggak? Direset kembali ke settingan semula. Nah, dalam tubuh kita nih ada hati kita, ada pikiran kita. Kalau terus kita pakai, kalau kita tidak kembali ke settingan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat jazakallahu khairan. Maka kita tidak aman dan nyaman dalam memakai tubuh kita ini. Dalam tubuh kita ini ada mesin yang sangat rumit sekali. Dan dalam perut lambung kita ini bisa mengolah semua makanan. Binatang itu, ada binatang yang hanya bisa makan daging saja. Ada binatang yang bisa makan tumbuh-tumbuhan saja. Ada binatang yang hanya bisa makan biji-bijian. Tapi manusia bisa makan semua. Bisa makan daging, sayuran, dan lambungnya bisa mencerna semua. Apa saja. Makanya Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang telah menciptakan dan juga menyempurnakan penciptaan. Jadi Allah ini menciptakan manusia dengan segala macam kerumitan yang ada dalam tubuhnya ini, maka kita harus membersihkannya. Namanya tazkiyah namanya. Karena nanti modal kita menghadap Allah itu bukan dengan casing kita,
bukan dengan harta kita, tetapi dengan apa, Pak? Dengan hati kita ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, yang tidak ada manfaatnya malun wala banun, harta dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan apa? Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci. Nah, tujuan kita mentazkiyah jiwa kita ini agar di saat kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Bukankah dalam muqaddimah khutbah hajah kita berdoa kepada Allah tadi yang kita bacakan tadi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari apa? Syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kita ini. Dalam jiwa kita ini ada keburukan-keburukannya, ada keburukan-keburukannya. Makanya kita harus berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita ini. Nah, tergantung kemana kita condong. Dalam jiwa kita ini ada jiwa yang lawwamah, ada jiwa al-mutmainnah, ada jiwa al-ammarah bis-su'. Jiwa mutmainnah di surat Al-Fajr, al-lawwamah di surat Al-Qiyamah, ada al-ammarah bis-su' di surat Al-Kahfi. Al-ammarah bis-su' itu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Al-lawwamah jiwa yang tercela, al-mutmainnah jiwa yang tenang. Nah, bagaimana caranya agar condong kepada al-mutmainnah? Kita harus senantiasa membersihkan jiwa kita ini, membersihkan pikiran kita dan juga membersihkan hati kita ini. Nah, tema kita pada malam hari ini, tema yang paling utama dan yang paling pertama, yaitu al-ikhlas. Al-ikhlas. Dan ikhlas itu tidak kelihatan. Ketika antum baca surat Al-Ikhlas, ada enggak tulisan ikhlas di situ? Kenapa tidak ada? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dinamakan Al-Ikhlas, tetapi tidak ada kata ikhlas di situ. Coba antum lihat surat-surat yang lainnya. Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka, Al-Baqarah karena ada kata-kata Al-Baqarah di situ, Ali Imran karena ada kata-kata Ali Imran di situ, dan semua surat ada. Namun ketika ada surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlasnya. Kenapa? Karena memang ikhlas tidak pernah kelihatan, tidak diucapkan, tidak dipamerkan. Itulah Al-Ikhlas. Sama dengan bahasan kita sekarang, Al-Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita raih. Kenapa? Karena bukan dinilai oleh orang lain. Kita pun tidak bisa menilai apakah kita ikhlas tidak, karena hanya Allah yang bisa menilainya. Hanya Allah yang bisa menilai amal kita, ikhlas atau tidak. Makanya ikhlas, kata para ulama, tajarrud qasd at-taqarrub ila Allah Azza wa Jalla min jami' syawaib, yaitu apa? Membersihkan atau mengosongkan. Tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan-keburukan yang bisa menghancurkan ikhlas itu sendiri. Itulah ikhlas. Saya ulangi ya, mengosongkan atau membersihkan. Maksud kita ini, maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari segala macam virus-virus yang bisa merusak hati kita. Syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Kita harus hilangkan itu semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara definisi ikhlas. Ada juga yang lain mengatakan ikhlas adalah ifradullah azza wa jalla bil qasdi bit ta'ah. Di antara definisi ikhlas adalah kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya apa? Di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fokus kita hanya kepada pandangan Allah, bukan meminta perhatian manusia, bukan ingin dipandang oleh manusia, bukan ingin dilihat oleh manusia. Karena terkadang di antara kita sebagai manusia ini, ya sebagai sifatnya dia, minta dipuji, minta dipandang, minta diperhatikan, dan yang lainnya. Terlebih lagi ketika mendekati masa-masa pilkada misalnya, itu banyak orang ikhlas di situ, banyak orang ikhlas, muncullah baliho-baliho banyak situ. Jadi ikhlas itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan juga di antara definisi ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawin nazar ilal khaliq. Artinya apa? Kita harus melupakan pandangan manusia, melupakan perhatian manusia, dan senantiasa memperhatikan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita beramal atau di saat kita melaksanakan suatu amalan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala omongan, segala perhatian, dan segala pandangan harus kita lupakan dari manusia itu. Fokus kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semakin dia fokus kepada Allah, maka dia semakin nikmat ibadahnya. Semakin nikmat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau dia memperhatikan pandangan manusia, semakin tersiksa dia. Makanya orang-orang yang syirik, orang-orang yang riya itu orang tersiksa batinnya, tersiksa hatinya, dan juga tersiksa pikirannya. Kenapa? Dia orang yang tidak pernah bahagia. Dia orang yang tidak pernah bahagia. Ketika dia ngasih orang misalnya, orangnya diam saja. Ini kok orang dikasih nggak terima kasihnya? Muncul kan? Muncul pemikiran apa pemikirannya? Nggak tenang. Dikasih orang, diucapkan terima kasih, kok cuma terima kasih katanya. Sedih dia, galau. Ini orang dikasih kok cuma terima kasih. Ya kan ada orang yang memang di saat dia kasih dia nggak pandai basa-basi, nggak pandai basa-basi. Ada orang yang mungkin tidak bisa mencari kata-kata yang bagus untuk mengucap terima kasih. Ada orang yang mungkin yang nggak sempat mengucap terima kasih, tapi dia ini gila dengan terima kasih. Apa yang terjadi? Dia sudah ngasih, tapi dia di pikiran, kok nggak ada terima kasihnya, kok nggak ada ininya. Dia ingin apa? Banyak pujian yang harus ditujukan kepada dia. Jadi ujung-ujungnya tersiksa. Bukannya malah bahagia, malah tersiksa. Tersiksa dengan pikirannya sendiri, tersiksa dengan batinnya sendiri. Makanya kalau ikhlas itu orang yang paling bahagia, ngasih udah nggak pernah diingat. Anda berapa kali bergaul dan sering bergaul dengan orang Arab. Ketika mereka nyumbang gitu, nyumbang ke masjid misalnya, transfer uang ke masjid, keluar dari bank disobek bukti kirimannya, disobek bukti kirimannya, nggak mau tahu lagi. Kenapa? Karena sudah dia infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang paling yang paling berbahaya itulah orang yang diamanahi. Orang diamanahi. Itu yang paling ngeyel sebenarnya. Ini misalnya ada penyumbang nih, anak perantaranya misalnya, kasih ke orang. Anak yang ngeyel, mana laporannya, bahkan setiap menit ya, setiap rupiah harus ada laporannya. Kenapa? Karena ini amanah kepada donatur. Yang walaupun donatur tidak minta misalnya, tetapi beliau ingin tenang hatinya. Agar tenang hatinya maka kita harus melaporkan. Diminta enggak diminta tetap harus diberikan. Tapi kalau mereka nyumbang, Masya Allah, mereka tuh nggak mau bagi-bagi pahala. Arab itu nggak mau bagi-bagi pahala. Nyumbang masjid satu masjid, nggak boleh ada yang lainnya. Mereka apa? Rakus dengan pahala. Kalau kita rakus dengan uangnya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik.
Jadi ikhlas itu adalah di antara artinya nisyanu ra'dil khalqi. Kita harus melupakan pandangan manusia dan harus fokus kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu adalah syaratun liqabul amal as-salih al-muwafiq li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal seseorang. Syarat diterimanya amal saleh. Kenapa dikatakan amal saleh? Ketika amalnya sesuai dengan panduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan mengikhlaskan hati mereka dalam menjalankan agama ini, agama yang lurus ini. Jadi kita diperintahkan tidak hanya beramal saja, tetapi kita juga ditekankan untuk mengikhlaskan hati kita untuk dalam menjalankan amal ini. Jadi jangan pernah sia-siakan amal kita ini. Kenapa? Percuma kita mengamalkan, menginfakkan sesuatu, mengamalkan sesuatu kalau kita tidak ikhlas. Kan sia-sia jadi. Berapa tahun kita beramal, berapa puluh tahun kita beribadah, kalau tidak ada keikhlasan di situ, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan sia-sia. Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah dari sahabat. Yang cerita ini Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikr ma lahu?" Kata orang ini minta pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu seorang yang ketika dia berperang, berjihad, dia mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ingin disebutkan namanya. Ingin namanya dipajang, ingin namanya disebutkan, ingin namanya disinggung. Kira-kira apa yang ia dapatkan?" Kata Nabi SAW, "La syai'a lahu." Dia tidak dapat apapun. Walaupun dia berperang, tenaga yang ia kumpulkan, kemudian harta yang dia kuras-kuras, segalanya, cuman karena hanya ingin disebutkan namanya saja, bahwasanya dia pejuang, dia pahlawan, dia pemberani, hanya itu saja. Kata Nabi, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apapun itu. Luar biasa. Jihad tuh, mengorbankan segalanya, tenaga kita, pikiran kita, bahkan nyawa kita taruhannya, tapi hanya karena disebutkan namanya tidak ada pahalanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian orang ini pun seakan nggak percaya. Masa nggak dapat apa-apa katanya? Dia mengulang sampai 3 kali. Nabi pun menekankan lagi, la syai'a lahu. Dia nggak dapat apa-apa. Hati-hati dengan amalan kita ini, dengan hati kita ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan, walaupun itu amal saleh, amal baik, amal kebajikan, amal saleh, kecuali dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun itu amal yang saleh, yang mana kita katakan wah ini luar biasa amalan, tapi ketika dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kemudian juga dari hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di haji wada. Nabi bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, farubba hamil fiqhin laysa faqih, salatan la yaghil. Alaihinna qalbu mri'in mu'min ikhlasul amal illa wal munasahatu li a'immatil muslimin wal luzumu jama'atihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah senantiasa akan mencerahkan wajah seseorang, yang mana orang itu yang mendengar sabdaku kemudian dia memahaminya, mengamalkannya dan menyampaikannya. Kenapa? Karena terkadang orang yang bawa fikih itu mungkin tidak paham apa maksudnya. Apa maksudnya? Terkadang ada orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi nggak paham kandungannya. Betul tidak? Ya kan? Hanya hafal saja. Anak-anak kecil kan banyak yang hafal, tapi nggak paham kandungannya. Ada juga banyak orang-orang yang yang hafal hadis, tapi tidak juga paham kandungannya. Kemudian Nabi mengatakan, salasun la yaghil. Ada tiga orang yang tidak akan pernah berbuat curang. Yang pertama adalah ikhlas amal lillah. Orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang lurus. Ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-munasahatu ya muslimin. Saling menasihati kepada pemimpin muslim. Dan caranya jangan menasihatinya di tempat umum. Seperti di media sosial, khutbah di mimbar. Kalau mau nasihat yang bagus itu datang ke rumahnya, ketemu 4 mata langsung nasihati. Itulah ikhlasnya hati orang itu begitu. Sebab kalau nasihatnya di tempat umum, maka mungkin ada niat yang lainnya, mungkin cari panggung ataupun cari yang lain atau cari masa. Tapi kalau dia pergi ke rumahnya dengan tanpa media sosial, dia ikhlas karena Allah, maka ketika nasihatnya dari hati ke hati akan sampai ke hati juga. Yang ketiga kata Nabi SAW, waluzumu jama'atin. Kita senantiasa bersatu kepada jamaahnya kaum muslimin. Apa maksudnya? Kita harus di bawah satu komando, pemimpin kita yang sahih. Tidak boleh keluar dari jamaah mereka, nggak boleh berpisah dari jamaah mereka, harus bersatu padu. Makanya orang Islam mengatakan apa? Sami'na wa ta'ana. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada pemimpin mereka. Nah, kalau ada perintah-perintah dari pemimpin kita yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita mengatakan apa? Sami'na wa ta'ana. Kalau tidak ada misalnya, bahkan berlawanan, kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika perintahnya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Jadi ketika ada perintah-perintah yang bersumber dari pemerintah kita yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka cukup tidak mentaati saja. Cukup tidak mentaati. Jangan melewati levelnya sampai dengan mencaci maki, sampai dengan demo, apalagi sampai buat kelompok yang lain sebagai kelompok tandingan misalnya, sebagai pemerintah tandingan misalnya. Itu bukan dari perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai membuat perintah baru misalnya, itu juga menyimpang dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu logikanya. Ketika misalnya kita bersisi dengan satu desa misalnya, dengan kadesnya misalnya, apakah kita harus bikin desa baru? Kan nggak mungkin kan? Kan berlawanan dengan sunnah Nabi kita Muhammad. Cukup tetap taat. Kalau ada berlawanan, maka cukup dengan tidak sampai mentaati saja. Cukup saja. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ingatlah, di saat kita berbicara masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat di sana ada iblis yang tidak mau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syaitan dan bala tentaranya yang senantiasa memalingkan kita dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan tidak pernah cuti, tidak pernah libur, tidak pernah absen dari menggoda manusia. Dia dan semua teman-temannya akan mencari celah dan terus mencari di mana celahnya agar orang ini tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena ketika orang itu ikhlas kepada Allah, maka dia angkat tangan, nggak bisa lagi menggoda. Kenapa? Ketika Allah memerintahkan Nabi Adam dan ketika iblis dikeluarkan dari surga, iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia itu akan menggoda manusia dari segala penjuru. Kemudian iblis memberikan pengecualian. Apa perkataannya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas itu tidak akan pernah bisa bersama iblis. Nah, oleh karena itu dia berusaha mencari orang-orang atau menjadikan orang itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah misalnya, dia menggoda manusia. Dia menggoda manusia agar manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu tidak terjadi, gagal dia, maka syaitan atau iblis punya rencana yang kedua, plan B namanya. Rencana B apa itu? Menyuruh dia beribadah. Ayo beribadah. Perbagus ibadah. Perbanyak sholatmu, perbanyak zikirmu, perbaguskan lagi. Akhirnya Pak, dia melaksanakan ibadah-ibadah yang Nabi tidak pernah anjurkan. Jatuh di sini dia. Dan banyak orang yang jatuh di sini. Terpedaya dengan daripada iblis, ya kan? Disuruh beribadah, disuruh masya Allah. Ketika dia sholat, perbagus sholat, muncul riya di situ, muncul riyanya, muncul juga sombongnya, muncul juga melaksanakan hal-hal yang baru. Sehingga apa? Dia senang dengan amalannya itu, walaupun dia itu melaksanakan tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jangan heran kalau kita menjelaskan kepada umat ini salah. Masa salah ini katanya? Masa zikir salah? Masa ini salah? Padahal itu ibadah kan? Ingat, ibadah itu harus benar. Karena apa? Belum tentu ibadah yang baik benar menurut agama kita. Sebab kita dituntut apa? Ikhlas kepada Allah dan apa? Dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpel saja sebenarnya beragama ini. Apa itu? Ikhlas kepada Allah, dan yang kedua apa? Sesuai dengan panduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu enggak? Masih ya? Ini bahasanya panjang. Tapi apa kita ringkas? Jadi kalau kita ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin tenang, maka yang paling utama dan yang paling pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu, lihatlah para ulama, para orang yang soleh, kemudian para sebelumnya. Kenapa mereka mendapatkan kebahagiaan? Karena hati mereka diisi dengan apa? Dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu. Dan itulah nilai mereka. Itulah nilai mereka seperti itu. Bukan fokus kepada casingnya, tapi fokus kepada apa? Hatinya ini. Jangan usah jauh-jauh. Ini saja misalnya. Ini berapa harga air ini? Berapa harganya? 2.000, 3.000? 2.000 ya? 3.000? 3.000. Ini air mineral diganti dengan minyak goreng berapa harganya? Casingnya sama, diganti dengan minyak goreng berapa harganya? 8.000. Masya Allah. Diganti dengan minyak tanah berapa harganya? 15.000. Diganti dengan madu berapa harganya? 150. Diganti dengan madu sidir, madu Yaman, bisa 1 juta harganya. Sama casingnya, tapi karena isinya beda enggak harganya? Beda. Nah, begitu juga diri kita ini. Kalau kita hanya fokus dengan casing kita, baju kita, Allah nggak nilai. Yang Allah nilai apa? Hati kita ini. Ikhlas nggak Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau tidak? Itulah. Ya, apa isi hati kita, itulah nilai kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan fokus kepada casing. Fokuslah kepada isinya agar kita apa?
bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Karena itulah keterbatasan ilmu saya. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin yang perlu disampaikan, ditanyakan, tafadhol. Salam. Masya Allah. Jadi misalnya di saat kita sudah beramal, kita sudah berusaha ikhlas ya, tiba-tiba ada yang memujinya, ada yang memuji kita. Nah inilah ujian kita. Apakah kita bangga dengan pujian tersebut, atau ketika ada yang mencela sedih? Kalau kita bangga dengan pujian itu, berarti kita sudah hilang keikhlasan kita. Atau ketika ada orang yang membenci kita, menjelekan itu, kita sedih, maka kita sudah rusak hati kita. Kenapa? Karena kita fokus kepada penilaian manusia. Harusnya pujian dan juga hinaan enggak pengaruh kepada kita. Itulah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang memuji kita untuk melemparkan pasir ke wajahnya. Itu perintah Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah muji di hadapannya. Kalau memuji, pujilah di belakangnya, bukan di depan wajahnya. Tapi kita kebalikannya. Ya, di depannya kita puji, di belakangnya apa orang itu katanya. Kebalikannya demikian. Padahal tidak seharusnya. Kalau memang dia ikhlas muji, pasti muji di belakang kita. Itu orang ikhlas dalam muji. Dan ketika dia ikhlas dalam menasihati, dia datang ke tempat kita, empat mata, nas ini salah gini-gini. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Itulah orang yang ikhlas dalam menasihati. Jangan sebaliknya. Memuji di hadapannya, kemudian membenci di belakangnya. Itu orang yang sudah tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tergantung hati kita. Kalau kita bangga dengan pujian tersebut, berarti kita sudah ternodai. Atau ketika kita sedih, ketika kita dihina, maka kita juga sedih. Yang bagus itu apa? Enggak pengaruh. Mau dibenci, mau dihina, dipuji, enggak ngaruh. Kenapa? Karena fokus kita kepada Allah dan merupakan pandangan manusia. Wallahu ta'ala. Nah, ya, apa kiat-kiatnya agar kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada namanya unsur ibadah. Ada unsur ibadah namanya, ada anasir ibadah. Jadi kalau kita mampu menerapkan tiga hal ini, maka kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa kita ibadah? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang mau naik gunung, naik ke puncak gunung tersebut? Kenapa? Apakah di sana ada harta, ada tahta, ada wanita, atau ada pakai data? 4 sekarang. Tahta, harta, wanita, pakai data. Nggak ada. Kenapa dia mau ke sana? Karena ada hobi kan, cinta kan, cinta. Makanya dia mau ke sana. Nah, begitu juga seorang muslim itu, kenapa dia capek-capek beribadah? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, Pak, yang kedua ada ar-raja, berharap. Berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Berharap hadiah Allah yang berupa surganya. Kenapa ada orang yang mau lari dari Simpang Tano ke Tambora sana?
Dulu pernah ada kan? Ada nggak dulu lomba itu? Lomba lari dari simpang Tanu, dari Tanu ya malah ya. Kemana? Tambora sana. Kenapa ada yang mau? Karena ada hadiah yang harapkan. Bayangkan lari berapa kilometer, 300 meter. Mau dia. Ada harapannya. Nah, harapan yang kita minta kepada Allah lebih besar daripada itu apa? Surganya. Nah, kalau itu harapan kita, maka orang itu tidak akan pernah memandang siapapun itu. Kenapa? Karena dia fokus mengharapkan hadiah. Kenapa ada orang yang mau tinju-tinjuan, pukul-pukulan? Bukan karena resikonya bonyok-bonyok kan? Luka enggak? Tapi kenapa mau? Ada hadiahnya. Nah, begitu juga orang yang muslim mukmin itu, kenapa dia beribadah? Karena dia berharap hadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, al-khauf. Apa khauf itu? Takut. Takut ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa nerakanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa ada karyawan yang mau masuk pagi-pagi, tepat waktu, dan pulang juga malam-malam? Takut nggak? Takut dipecat kan? Takut nggak dikasih gaji kan? Ya nggak? Takut dipotong gajinya. Akhirnya dia datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Kalau tidak, dipotong gajinya. Ingat, itu baru ancaman manusia. Ancaman Allah apa itu? Nerakanya. Kalau telat sholat, telat bangun sholat, telat yang lainnya, kalau bermaksiat. Makanya kenapa kita ikhlas kepada Allah itu? Karena kita takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tiba waktunya ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.